Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di materi perkuliahan kita. Saya ucapkan semangat pagi ya. Semoga hari ini semuanya bersemangat untuk mengikuti kegiatan dari praktikum teknik penulisan ilmiah. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-14 ya untuk materi penulisan ilmiah. Jadi ini merupakan dua materi terakhir dari kegiatan praktikum teknik penulisan ilmiah. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita akan masuk kepada acara menulis kesimpulan sebuah karya ilmiah. Nah, teman-teman semua, karena ini merupakan materi-materi penghujung dari kegiatan praktikum kita, saya berharap teman-teman sudah mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana cara menulis yang baik. Nah, teman-teman semua, di dalam sebuah kesimpulan, ini biasanya kita tuliskan pada akhir sebuah karya ilmiah. Nah, pengertian dari kesimpulan ini adalah sebenarnya jawaban dari tujuan yang telah dibuat oleh seorang akademisi atau penulis karya ilmiah. Kesimpulan ini berisi hal-hal penting yang didapatkan dalam kegiatan penelitian atau hasil pembahasan sebuah karya ilmiah. Namun, tidak harus dari penelitian, bisa dari kegiatan magang, dari kegiatan kuliah lapangan, dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ataupun dengan cara kita melakukan hal-hal penting yang nantinya bisa dijadikan sebuah karya tulis. Nah, karya tulis tersebut bisa dibuat kesimpulan. Di dalam kesimpulan, ini merupakan jawaban dari semua poin tujuan yang tercantum pada bab pendahuluan. Artinya, semua tujuan yang kita buat itu harus terjawab pada kesimpulan. Teman-teman semua, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui kalau kita mau menulis sebuah kesimpulan? Yang pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Kemudian, yang ketiga, mampu menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritis maupun secara praktis. Nah, artinya apa, teman-teman? Kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Kita harus bisa melakukan penyimpulan dari apa yang sudah dilakukan, baik itu dari sebuah kegiatan penelitian, kegiatan kuliah lapangan, kegiatan magang, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat, ataupun kegiatan studi literatur yang kita lakukan. Kita harus mampu membuat kesimpulan akhir dari kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk kesimpulan yang praktis, menggunakan bahasa baku, mudah dipahami oleh orang lain. Bagaimana cara penulisan dari kesimpulan? Nah, cara penulisan dari kesimpulan itu bisa terbagi dua. Jadi, kesimpulan bisa dibuat dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk poin. Nah, untuk kesimpulan yang dibuat dalam bentuk paragraf, ini artinya teman-teman, kesimpulan tersebut dirangkum dalam sebuah paragraf. Meskipun pada tujuannya bisa jadi kita memiliki beberapa poin. Misalnya tujuannya di dalam kegiatan magang atau kuliah lapangan atau dalam penelitian Anda, itu Anda membuat ada 3 tujuan. Ada 3 poin tujuan. Nah, namun dalam kesimpulan, boleh saja kesimpulannya dibuat dalam satu paragraf, tapi mencakup pada 3 tujuan tersebut.
Nah, berikutnya cara yang kedua itu adalah dalam bentuk poin. Nah, ini biasanya tujuan yang kita buat memang dalam bentuk poin-poin. Nah, kelebihannya kalau kita membuat kesimpulan disusun dalam bentuk poin-poin sesuai dengan jumlah tujuan, itu akan lebih mudah dipahami orang lain yang membaca karya ilmiah yang ditulis oleh kita. Namun, tentu saja di beberapa lembaga, instansi, ataupun mungkin di sebuah jurnal tertentu, itu mereka akan mensyaratkan. Jadi membuat aturan baku bagaimana cara menulis kesimpulan, sehingga kita harus menyesuaikan dengan aturan baku yang ditetapkan ketika kita akan mengajukan tulisan ke tempat tersebut. Nah, di sini saya akan mencontohkan, ada 3 contoh yang akan saya berikan kepada teman-teman berkaitan dengan cara menulis kesimpulan yang baik, supaya nanti ketika kita memberikan tugas kepada teman-teman berkaitan dengan kesimpulan ini, teman-teman sudah memahami bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Nah, intinya kita harus sangat memahami tujuan dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini misalnya nih, saya berikan contoh judul dari sebuah kegiatan kuliah lapangan, Kewirausahaan Sayuran Hidroponik Sistem Week Komoditi Pakcoy di Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Nah, di sini penulis memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah menganalisis keuntungan yang diperoleh dalam wirausaha sayuran pakcoy hidroponik di Kota Manggar. Kemudian yang kedua, menganalisis prospek wirausaha sayuran pakcoy hidroponik di Kota Manggar. Kemudian yang ketiga, menganalisis teknik pemasaran yang baik dalam wirausaha sayuran pakcoy hidroponik di Kota Manggar. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ternyata dari 3 tujuan yang dituliskan oleh sang penulis ini, ternyata di kesimpulannya beliau hanya menuliskan 1 kesimpulan saja. Nah, tentu saja hal ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tentu saja mengikuti kaidah penulisan yang ditetapkan. Satu lagi teman-teman yang saya tekankan adalah meskipun kesimpulan ditulis dalam 1 paragraf tidak berupa poin-poin, maka itu harus mencakup atau memberikan jawaban dari tujuan yang dibuat. Nah, kesimpulan yang dibuat oleh si penulis ini adalah wirausaha pakcoy hidroponik mengalami kerugian. Kerugian dialami dalam wirausaha pakcoy hidroponik disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan pengalaman pelaku usaha dalam bercocok tanam secara hidroponik. Kondisi rumah bayang yang tidak memenuhi standar dan kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pakcoy hidroponik terserang hama dan pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Prospek wirausaha pakcoy hidroponik cukup baik dilihat dari respon konsumen terhadap produk pakcoy hidroponik. Teknik pemasaran yang dilakukan di Kecamatan Manggar menggunakan metode promosi secara online. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman bahwa di dalam penulisan karya ilmiah ini ada suatu kegiatan riset. Riset berupa wirausaha. Bagaimana membudidayakan tanaman pakcoy secara hidroponik, kemudian dilakukan wirausaha yaitu penjualan. Nah, karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh si peneliti sehingga terjadi kerugian, maka kesimpulan harus menyesuaikan, harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Baik, saya masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada sebuah kegiatan dalam bentuk riset, judulnya adalah Uji adaptasi beberapa calon varietas tanaman padi di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya ada 2 teman-teman. Yang pertama, mengetahui karakter yang tepat digunakan untuk menentukan kemampuan adaptasi tanaman padi. Kemudian yang kedua, menentukan calon varietas yang paling bisa beradaptasi di jenis tanah ultisol Desa Labu. Hal ini sama ya, kita perhatikan teman-teman dengan contoh nomor 1 tadi, bahwa dari 2 tujuan yang dibuat, ternyata sang penulis itu hanya membuat 1 kesimpulan saja. Nah, kesimpulan yang dibuat adalah calon varietas yang paling bisa beradaptasi di jenis tanah ultisol adalah
UDS 52 karena memiliki nilai produktif yang lebih tinggi dibandingkan calon varietas lainnya. Nah, cukup mewakili dari dua tujuan yang dibuat oleh sang penulis. Nah, teman-teman, selanjutnya ada contoh yang ketiga ya. Nah, di contoh yang ketiga ini itu judulnya adalah uji daya hasil pendahuluan galur harapan F6 padi beras merah tahan rebah. Nah, di sini sang penulis ini menuliskan ada dua tujuan. Yang pertama, menentukan karakter utama yang mempengaruhi daya hasil pendahuluan galur tanaman padi F6 hasil persilangan genotip padi beras merah dengan padi beras putih tahan rebah. Kemudian yang kedua, memperoleh daya hasil pendahuluan galur tanaman padi F6 hasil persilangan genotip padi beras merah dengan padi beras putih tahan rebah. Nah, kalau di sini sang penulis konsisten, teman-teman. Jadi dalam dua tujuan dituliskan dua buah kesimpulan. Nah, teman-teman bisa saling menghubungkan antara tujuan satu dengan kesimpulan satu, antara tujuan dua dengan kesimpulan dua. Nah, dari hasil penelitiannya akhirnya tujuan nomor satu terjawab. Jawabannya adalah karakter utama yang digunakan dalam penentuan daya hasil galur harapan F6 ialah produksi per peta yang berkorelasi positif kuat dengan jumlah anakan produktif dan jumlah gabah total. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk menjawab tujuan yang kedua, galur uji yang memiliki daya hasil lebih tinggi dari pembanding adalah 23A 56 22 20 05 dengan produksi 9,5 kg per peta atau 4,75 ton per hektar lebih tinggi dibandingkan dengan Banyu Asin, Danau Gaung, Impago 8, dan M8 GR 150 1913. Galur 23A 56 20 07 20 memiliki produksi 6,3 kg per peta atau 3,15 ton per hektar lebih tinggi dari Banyu Asin, Impago 8 dan N8 GR 150 1913. Jadi ini contoh dari kesimpulan yang dia poinnya, jumlah poinnya sama dengan tujuan. Jadi kesimpulannya menjelaskan per poin. Baik teman-teman, kita masuk kepada tujuan dari kegiatan praktikum kita pada hari ini, yaitu melatih mahasiswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibuat. Apa saja yang akan kita lakukan pada kegiatan praktikum ini tertuang pada cara kerja. Yang pertama adalah memahami kembali hasil dan pembahasan yang telah Anda tulis pada bab sebelumnya. Artinya yang sudah Anda tulis pada minggu sebelumnya, yaitu minggu ke-12 dan minggu ke-13 pertemuan kita. Dan tentunya ada juga di panduan praktikum Anda. Kemudian yang kedua, mengambil poin-poin penting yang bisa Anda gunakan untuk menjadi kesimpulan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah diskusikan dengan rekan Anda apakah kesimpulan yang Anda buat itu sudah tepat. Nah, untuk tugas hari ini tentu saja teman-teman kita masih berpedoman pada tugas penulisan hasil dan pembahasan yang sudah Anda buat pada pertemuan yang ke-12 dan pertemuan yang ke-13 dari praktikum kita, yaitu tentang menulis hasil dan pembahasan. Judul dari tugas yang kita berikan itu adalah magang kerja pemurnian benih varietas bawang merah di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian tujuannya teman-teman mohon dipahami karena ini akan sangat berhubungan dengan kesimpulan yang nanti Anda buat, yaitu mengetahui produksi pemurnian benih varietas bawang merah yang tepat sehingga didapatkan benih bawang merah yang bermutu untuk dibudidayakan oleh petani. Nah, berdasarkan hasil dan juga pembahasan
yang sudah Anda buat pada 2 minggu sebelumnya, silakan Anda buat kesimpulan. Kemudian nanti juga saya persilahkan kepada teman-teman untuk melihat di panduan praktikum Anda. Jadi silakan nanti kesimpulannya Anda buat berdasarkan tujuan tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti saya meminta kepada Anda untuk meminta masukan dari rekan Anda masing-masing. Jadi satu mahasiswa dikoreksi oleh satu mahasiswa yang lainnya. Baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa saya berikan pada pagi hari ini sebagai pengantar bagi Anda di dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi jangan lupa, silahkan nanti tugasnya yaitu menuliskan sebuah kesimpulan berdasarkan tujuan yang sudah Anda buat, dikumpulkan hari ini di kolom e-akademik, dan nantinya akan kita lakukan penilaian. Dan jangan lupa meminta masukan kepada teman Anda untuk memperbaiki kesimpulan yang Anda buat seandainya kesimpulan yang Anda buat masih belum tepat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berusahalah untuk membuat karya yang terbaik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.